Oke, jadi kita akan diskusi. Lanjut. Diskusi tentang lingkungan. Tadi sampai di mana Kak Jasri bisa di... Oh, jadi kayak aku pengen punya toko kalau misalnya belum ada gitu, yang menjual sesuatu tuh nggak pakai plastik gitu loh, untuk mendukung zero waste lifestyle. Kayak contohnya apa ya? Besek bambu. Jadi dia tuh kayak ditaruh, nanti setiap orang tuh ya udah bawa wadahnya masing-masing. Terus nanti tinggal kayak ditimbang. Sebenarnya udah ada beberapa kayak di Jogja juga, di pesanku ada juga. Dan sebenarnya dari zaman dulu juga kayak gitu Sudah mau diterapkan. sebenarnya. Makin kesini tuh orang tuh terlalu bergantung sama plastik. Aku bingung gitu, saya aku beli makanan ya, kan itu bungkusannya tuh cuma satu gitu kan, maksudnya cuma aku beli cuma satu, terus mereka plastikin, terus misalnya aku bilang nanti pegang aja gitu kan, terus aku bilang enggak apa-apa pakai plastik lah, sama aja kalau pakai plastik aku pegang juga, ya kan. Jadi kayak selama masih bisa aku pegang dan aku nggak risih sama hal itu ya aku akan pegang, tapi aku pakai plastik. Sebenarnya sudah ada sih beberapa penerapan di lingkungan RT RW ya, seperti bank sampah dan lain sebagainya. Di Semarang sendiri seperti itu loh Kak. Oh iya. Iya. Kita contoh kecil aja di Indomaret juga kan, kayak di wilayah Jabodetabek itu Sudah tidak dibolehkan. bawa Di Semarang kantong juga sendiri. di Semarang juga Indomaret, Alfamart nggak pakai plastik. Cuman ya memang ujung-ujungnya kalau kita beli beli apa namanya, Kemasan dari ini yang Iya. kemasan Itu kan ciki-ciki kayak gitu tetap ya. isinya plastik. Ya, gitu. Sebenarnya kayak yang di bank sampah itu kan ada, jadi berapa kilo plastik yang kamu store itu kan udah kamu dicuci, terus ini kan nanti kayak 4.000 atau 5.000 itu sampahnya kan. Jadi kayak bank di benar-benar ada buku tabungannya, benar-benar ini. Terus dari pihak bank sampah itu mereka membuat kerajinan dari sampah plastik itu. Jadi seperti dijadikan tas atau dijadikan apa ya, seperti hal-hal kayak gitu. Nah di pengepul ini sebenarnya kayak kalau kita tahu rumahnya Pak Ridwan Kamil ya, itu kan rumahnya dari botol bekas seperti itu. Oh, pakai eco green. Iya, dan itu termasuk rumah greenhouse gitu, udah dapat Nobel dan lain sebagainya. Kayak apa ya, Nobel atau penghargaan gitulah. Rumah Bukan Nobel lah ya. Muri mungkin muri. Iya, muri. Atau Enggak ya, apa ya, pokoknya penghargaan gitu. Iya. Sebagai rumah hijau gitu, rumah greenhouse, rumah yang ramah lingkungan seperti itu. Dan kita mungkin harus menerapkan ke masyarakat gitu. Sebenarnya dari segi infrastruktur sendiri ya, kita sudah di khususnya pelajaran di teknik sipil sendiri itu sudah menerapkan green building. Green building adalah kita sebisa mungkin mengurangi limbah, lalu kita memanajemen bangunan, konstruksi bangunan itu sehingga ramah lingkungan, dari segi pencahayaan, dari segi listrik, dari segi ini. Jadi sangat eco friendly sekali. makanya gitu. aku nggak suka rumah yang dempet-dempetan gitu. Iya. Karena Iya, cahaya nggak nggak masuk. dan akhirnya kita harus bergantung sama apa lampu. Kan kita pikir oh ya udah biar luas gitu rumahnya, tapi apalah arti rumah luas tapi nggak terang. Sebenarnya sekarang mulai kira-kira ini karena mulai ngetren ya rumah minimalis seperti itu ya, kayak ngetren rumah minimalis itu. Rumah minimalis itu menonjolkan green building juga. Jadi di dalamnya itu atapnya sengaja diberi kayak semacam kaca. Jadi Biar kaca terang. pantulan. Jadi waktu malam itu ada apa itu, lampu yang kalau misalnya pakai sinar Lampu apa namanya? surya, Iya. ini panel surya, sehingga malam itu mereka bisa terang dan siangnya terang dari matahari. Dan kalau mendung itu tidak begitu gelap. Iya. Dan itu sedang dikembangkan lagi gitu. Ada rumah yang ini dengan banjir juga, jadi kayak rumah apung, yang rumah dari beton tapi apung, jadi dia
kalau ada banjir dia ngaku, ada sistemnya gitu. Ada beberapa building lain yang memang semakin kesini karena kita kan orang konstruksi, semakin berpikir nih lahannya semakin sempit dengan orang-orang yang pengen banyak punya rumah sendiri lah. Jadi melihat ekosistem. Iya, melihat ekosistem, melihat lahan yang kita juga memikirkan harus ada lahan terbuka hijau juga. Ya, seperti dari segi perencanaan wilayah kota juga PWK kan harus ada berapa persen lahan hijau terbuka. Sekarang mungkin yang lebih susah untuk dilakukan adalah sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya eco-friendly house dan pentingnya juga untuk ya nggak usah satu keluarga besar punya rumah 4 gitu. Mungkin kita juga harus melihat sisi ekonominya. Mungkin dalam hal itu kelemahannya butuh biaya lebih dari bangunan biasa. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan banyak masyarakat. Apalagi untuk mengakses rumah minimalis tuh ya pasti lebih mahal. Kayak untuk mengakses hal-hal yang zaman sekarang tuh mengakses hal-hal yang lebih ramah lingkungan tuh Itu mahal ya. iya, misalnya Dan beli mungkin- produk-produk ramah lingkungan tuh Mungkin mindset juga sih, karena sebenarnya orang-orang tuh berpikirnya kayak kalau misalnya rumahnya luas atau apa itu kayak kelihatan kaya, Iya. kelihatan apa gitu. Iya. karena kayak banyak banget Ditanya- space kosongnya. Iya kan, maksudnya space gak penting penting juga. ya. Ya space kosong itu bisa dibuat taman atau apa. Jadi Aku pernah lihat kayak aku suka lihat rumah terus kayak bisa tur rumah, terus aku kayak hah, cuman segini kamarnya padahal besar banget rumah. Iya. Nah ternyata banyaknya ya space kosong. itu Kayak rumah juga. gede tuh bisa cuman 4 kamarnya, itu di luar kamar pembantu, nanti kamar-kamar utamanya. Kayak pemanfaatan ruangnya tuh kurang. Iya. Dan sekarang cenderung kayak orang-orang tuh ketika orang-orang kota ya itu tuh berlibur pasti yang mencarinya alam. Jadi kita pernah membahas ini ya kak ya. Iya, bukan Iya. rumah ya sebenarnya, alam. Iya. Itu dari segi infrastruktur sih. Kalau dari kakak sih bagaimana kak dari Lingkungannya mengenai rumah yang seperti itu. Iya, sebenarnya kita kan tadi habis membahas soal sampah ya. Iya. Dari ini sebenarnya banyak banget obrolan di seputaran dosen dan mahasiswa gitu, diskusi tentang pengelolaan sampah. Kalau kalian pernah tahu soal jalan tol Semarang Demak yang nggak pakai beton tapi pakai bambu, iya bawahnya fondasinya tuh pakai bambu. Jadi itu salah satu inovasi yang dilakukan dari PUPR sendiri untuk BUMN dan PUPR untuk lebih ramah lingkungan dan lebih ini, karena tol Semarang Demak itu ini bentukannya tuh kayak bendungan gitu. Nah beberapa ahli lingkungan itu sempat berpikir bagaimana sanitasinya, maksudnya dari mereka orang-orang di Kaligawe sendiri, di daerah sekitar situ sendiri membuang limbah mereka dan langsung ke laut, padahal sebenarnya itu kan diblokade gitu kan sama jalan tol. Nah itu sudah dipikirkan gitu, apakah nanti ada pembuangannya bagaimana atau gimana, karena kalau banjir atau kalau apa tetap saja akan menimbulkan banyak penyakit kalau sanitasinya tidak baik. Dari segi itu sih yang dibicarakan juga dan dipikirkan. Dan di sana tuh banyak sekali sampah-sampah yang nggak terurus gitu, dan masyarakat di sana cenderung cuek. Bahkan beberapa kali saya amati ya, banyak masyarakat di sana yang masih membuang sampah di sungai gitu. Sebenarnya perlu sosialisasi, tapi beberapa kali juga ada sosialisasi dari mahasiswa KKN tapi tidak ini kan dengan benar gitu. Karena balik lagi tuh kayak udah kebiasaan Dari zaman dulu turun temurun
susah loh untuk saya merubah. Istilahnya kayak kalau dia terbiasa misu terus kita sosialisasi berhenti misu, Dikasih tulisannya nanti misu itu kata-kata kotor. Oh iya, misu. Iya, misu itu kata-kata Apa tuh namanya? misu tuh makian, makian. Oh, Kayak bahasa. afu HS tuh makian. SSU Oh, atau anj itu misu apa? Misu itu istilah untuk kata-kata kotor itu. kotor. Oh iya iya. Kayak misal kamu mengucapkan kata-kata kotor dan terus kakak bilang kayak jangan misu gitu. Iya. Seperti itu ya. Jadi maksudku tuh kayak kalau seseorang, jadi aku bilang membuang sampah tuh sembarangan tuh udah jadi kebiasaan. Kadang mereka melakukannya tuh udah secara otomatis gitu kan. Itu sama, jadi susah, kita tuh susah ngomong ke orang lain untuk stop buang sampah, sama aja kayak kita suruh mereka stop misu. Oh, gitu. susah Jadi ya. segi kumpulan. Tapi ya lebih baik tidak ada salahnya juga untuk melaksanakan sosialisasi. Tapi ya balik lagi, sosialisasi itu membosankan Iya, bagi mereka ya. buat aku juga. Buat kakak juga. Iya sih. Atau mungkin ada orang yang memang dia tuh suka kalau kotor gitu, mungkin ada kejiwaannya seperti itu. Kita kan Oh, juga ada. harus lihat Ada. psikologinya juga. Ada. Jadi ada beberapa orang yang aku temui secara pribadi gitu, kayak dia suka melakukan hal-hal yang kotor daripada bersih gitu. Jadi dia pun nggak suka kamarnya dibersihkan sebenarnya. iya. Astaga, Aku juga Ada, di ada. TikTok banyak seperti Ada. itu juga. Dan itu mental health yang Mm-mm. kena. Mental healthnya dia bermasalah. aku nggak bisa relate. Sebentar saya mau mengambil HP ya. Iya boleh. Ya, Sebagai pemirsa ada halangan. Nggak di post dulu. Oh iya pas. Istirahat. Ini guys. Oke, mari kita lanjutkan pemirsa. Lanjut tadi masalah psikologi terhadap orang-orang yang memang punya kejiwaan Kepribadian. suka kotor gitu. sebenarnya dari segi mental health ya, kita mulai ngomong soal mental health. Iya. Jadi masyarakat sekarang itu ya, Mm-mm. anak-anak muda khususnya itu mental healthnya tuh sering Macam-macam. Iya, terganggu. ya, dari kayak kayak orang-orang zaman dulu tuh nggak segitunya gitu. Sekarang makin beraneka ragam gitu Makin ya. beraneka ragam ya. Bagaimana kakak sih dari Menurut ini menurut kakak mengenai mental mengenai health. mental health? Apa tadi yang kalian bilang tadi? Anak-anak zaman sekarang maksudnya anak-anak muda itu Bermacam-macam yang gitu kejiwaannya banyak terhadap yang sesuatu. kena ini maksudnya rentan lah. Rentan. rentan. Kayak yang suka jorok itu kan agak suatu lain gitu, kelainan gitu ya. Iya. Kalau menurut kita, tapi menurut mereka mungkin hal yang biasa, bukan gangguan mental. Kita gimana melihat? Aku tuh pernah sih bukan ketemu, diceritain ya tentang kebiasaan orang yang kayak jerok banget gitu. Tapi aku nggak ngeh kalau itu tuh apa namanya, penyakit mental gitu. Cuman memang ada satu hal yang aku highlight gitu ya dari penyakit mental adalah kita tuh masyarakat tuh belum punya pengetahuan ataupun kapabilitas untuk menangani kasus-kasus orang yang kena penyakit mental gitu. Karena kayak misalnya kayak kita biasa menganggap orang yang seperti itu tuh kayak gila. Pokoknya kalau dengar orang sakit mental tuh kita selalu Gila. iya. Padahal sebenarnya enggak juga gitu, karena gila itu ada istilah mentalnya, ini ada Iya. istilah mentalnya gitu. Orang yang apa itu sakit anxiety, OCD itu tuh mereka nggak gila, cuman ada kebiasaan lain yang beda dari kita. Iya, dan akhirnya orang-orang seperti itu ketika mereka mau ke psikiater pun jadi susah ya, karena udah ke dokterin seperti iya, itu ya. mereka sendiri itu gitu. Akhirnya itu yang membuat permasalahan mental itu susah dan apa namanya sulit untuk teratasi.
Kalau dari Destri sendiri bagaimana tentang itu? Jadi kita belum ramah, Menurut kita ya kita bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi ramah. Ramah kepada orang-orang. Iya. kita juga memang ya menurut aku ya harus bisa memberi pengertian lah ya ke mereka. Kalau misalnya seperti itu ya jangan terlalu di pojokkan, kita ngertiin aja. Mungkin ya itulah perbedaan kita dengan mereka. Ini agak-agak sedikit menjurus sih. Ada satu pernyataan, pertanyaan. Untuk kita yang kenal dengan firman Tuhan ya, boleh gak sih ini? Boleh. Untuk kita yang kenal dengan firman Tuhan. Ini aku tahu ada Arab pembicaraan, tapi lanjut dulu, aku bisa aja salah. Gimana? Coba Enggak, tebak dulu. Lanjut aja. Boleh nggak kita ke psikiater gitu? Enggak sih, terus kayak ya menurutku sih boleh, tapi bukan itu pertanyaan tuh. Kayak menurut untuk kita yang kenal sama firman Tuhan sih, kayak ya tahu lah, kita orang percaya lah, maksudnya kayak di komunitas kita sendiri itu, apakah kepercayaan kita kepada Tuhan itu berpengaruh terhadap mental health kita gitu? Menurutku banget sih. Banget kan? Tentunya. Iya. Mungkin dari segi ini ya, soalnya ketika kita dekat sama Tuhan dan tidak khawatir, sebenarnya itu termasuk Penenang. penenang. Iya. Entah Jadi, karena dia punya hormon orang tuh kan penenang sendiri. mencari penenang untuk misalnya dengan cara dia merokok. Makanya kita sebut itu pelarian gitu. Merokok atau apa. Nah tapi ketika kita datang ke Tuhan, itulah yang menenangkan. Karena kebanyakan kalau datang ke Tuhan masalahnya nggak selesai saat itu juga kan. Iya. Tapi kita jadi lebih sabar, kita jadi lebih Berpikir positif. berpikir positif, dan itu tuh benar-benar menyehatkan mental Mental kita gitu. Buat Dan damai. kita makin belajar untuk kasih Iya. kasih akan Iya. selama ini tuh kayak makin Iya. besar. Kayak Sebenarnya itu tuh bisa jadi Mhm. bisa dianalisis statistik gitu Iya, kan. analisis Atau statistik bisa get interview secara mendalam tentang itu. Saya ketika kita percaya sama Tuhan, kita jadi tenang. Misalnya Iya kayak benar. anxiety itu ya, anxiety itu adalah sakit karena ketakutan. Anxiety kan ketakutan. Ketika kita percaya kita punya Tuhan, bukan berarti itu salah ya, tapi ketika kita percaya kita punya Tuhan dan kita dilindungi sama Tuhan, itu membuat kita tidak merasa takut gitu. Iya. Seperti karena itu. kita percaya ada kekuatan supranatural yang lebih Lebih daripada daripada kita. Jadi kita. aku pribadi tuh orangnya juga takutan gitu, kayak Hmm. memikirkan berbagai Hal. kemungkinan negatif, dan aku terkadang dikontrol atau tenggelam dalam rasa takut gitu. Tapi di momen ketika aku semakin mengenal Tuhan, aku jalan kemana-mana pun aku udah nggak terlalu yang takut lagi gitu. Kadang aku kayak, gimana kalau aku habis uang, tapi aku selalu nggak takut lah kalau misalnya aku keluar terus minta, ternyata aku habisin uang atau apa kayak gitu. Jadi akhirnya hal-hal yang kecil tuh nggak menjadi masalah untuk ketahui. Kalau enggak ya apa-apa takut gitu, takut kayak gitu. Ya. Tapi ini jadi menimbulkan pertanyaan nih, buat pertanyaan dari aku buat Kak Bets ya. Buat kakak nih, orang percaya itu boleh nggak sih merasakan anxiety itu gitu? Misalnya kayak kan kita percaya nih karena kita udah lahir baru gitu. Tapi terkadang kita lahir baru pun kadang kita bisa jatuh kan, kayak gitu kan. Jatuh kita kan macam-macam gitu. Ada yang kayak jatuh karena anxiety gitu, ketakutan yang terlalu dalam gitu. Berapa kemungkinan kita buat sembuh dan bagaimana gitu? Dan apakah boleh gitu? Apakah boleh mengalami anxiety gitu?
ya ketika kita sudah lahir baru dan percaya. Karena mungkin kayak sebagian besar orang merasa mereka tidak layak lagi gitu ketika mereka udah lahir baru, mereka udah meninggalkan kehidupan mereka yang lama, mereka udah percaya sama Tuhan, tapi mereka sometimes sudah ada sesuatu di dalam hidup mereka sehingga mereka merasakan takut, merasakan khawatir dan lain sebagainya. Terus mereka ketika datang sama Tuhan nggak layak gitu. Maksudnya kayak merasa diri tidak layak gitu. Kalau yang pertama, boleh nggak kita merasa anxiety Suaranya itu? lebih keras lagi. Aku hemat energi. Tapi sebenarnya, tapi kalian bisa koreksi juga. Kayak kita baca kayak di Mazmur gitu kan. Itu tuh banyak banget Mazmur yang berisikan tentang depresi, tentang rasa putus asa gitu, tentang anxiety juga sebenarnya. Itu banyak tertulis di kitab Mazmur, bukan hanya tentang tapi saya kayak kalau ada satu Mazmur yang aku baca tuh, itu tuh menulis Mazmur itu tuh dimulai dengan nada-nada atau kalimat-kalimat yang negatif atau ketakutan, kegelisahan dan lain sebagainya, tetapi selalu mengakhiri dengan pujian. Dia mengakhiri Mazmur ini dengan pujian kepada Tuhan. Jadi sebenarnya itu kayak menerangkan bahwa setiap orang percaya apapun yang dia alami pada akhirnya dia selalu berkata. Satu hal yang menjadi prinsip hidupku adalah setiap aku punya masalah sama orang lain atau masalah apapun yang aku alami dalam hidup ini, itu nggak boleh bikin aku jauh sama Tuhan. Itu harus buat aku makin dekat sama Tuhan. Kayak gitu. Itu prinsip dalam hidupku. Apapun masalah yang aku alami, itu nggak boleh bikin aku jauh dari Tuhan. Itu harus membuat aku dekat sama Tuhan. Karena aku percaya Tuhan tuh punya berbagai macam cara. Jadi mau kita digenjot ke kiri, ke kanan, atas dan ke bawah, tapi kalau Tuhan udah netapin kita untuk ke titik A, nggak ada satupun kuasa yang bisa bikin kita ke titik B, C, D, dan E. Jadi prinsip hidupku gitu, apapun masalah yang aku alami harus buat aku dekat sama Tuhan. Nah, jadi itulah yang membuat aku ketika aku mengalami berbagai kejatuhan, aku nggak mau berakhir menjadi seorang yang kalah, apalagi dengan merasa tidak layak. Aku pernah merasa nggak layak, terus aku kayak, Tuhan, aku malas banget doa, nanti kalau doa harus tunggu lama baru Tuhan lawat gitu. Ternyata baru aku mau nyanyi dan nangis aku. Iya, karena yang penting adalah ketika kita datang kan. Iya. Bukan ketika kita menunggu. Aku nggak mengekspektasi bahwa akan Tuhan akan menyambut aku lagi kayak gitu. Iya. Nah di titik itulah aku bilang sama Tuhan, lain kali kalau aku jatuh, aku akan datang sama Tuhan sampai aku ditolak gitu. Jadi sejauh apapun aku jatuh, aku akan mau tetap datang sama Tuhan sampai aku benar-benar ditolak. Meskipun kenyataannya kita nggak akan ditolak, selama dan sejauh memang kita adalah orang-orang yang sudah ditentukan untuk diselamatkan. Wah, super banget ya jawabannya. Iya. Iya, makasih ya kan. Jadi kayak podcast rohani. Tapi sebenarnya punya prinsip ini. aku tuh suka banget kalau kalian belajar geologi, ada satu batu yang paling kuat, permata. Karena kekerasannya tuh paling tinggi gitu. Saking tingginya tuh kalau nggak salah dia dipakai misalnya di tuxedo untuk kayak anti peluru gitu kalau nggak salah. Nah tapi untuk dia bisa menjadi permata itu tuh harus punya tekanan yang tinggi kan. Nah tapi komponen permata tuh sama dengan komponen karbon yang misalnya kayak kayu yang udah dibakar gitu. Oh, batu bara. Jadi kayak gini, kayak konsepnya tekanan yang tinggi bisa buat kamu hancur seperti arang yang lubur-lubur itu, Atau jadi atau permata. kamu jadi permata. Nah kamu mau pilih yang mana gitu. Kalau aku mau pilih jadi permata. Super sekali. Jadi kalau ya, kamu mau ampun. jadi permata kerasanya tinggi dan dia mahal juga. Kalau kamu jadi seperti itu, ya kamu nggak boleh jadi orang yang lemah. Kamu harus kuat mental, harus benar-benar kuat fisik juga.
nggak gampang dijatuhkan. Iya. Dan harus bisa tahan karena emang udah itu bagian orang Kristen, jangan nggak bisa kita tolak, nggak bisa ditawar gitu kan, karena iman kita akan diuji sama seperti emas yang masuk ke dapur peleburan. Jadi ya mau nggak mau akan melewati itu, suka nggak suka. Iya. Bagaimana Desri? Aku setuju banget. Iya ya. Tapi mungkin kalau aku sendiri sih, aku memang orangnya yang masih sering overthinking sih, sering berpikiran berlebihan pada sesuatu, dan berpikirannya itu hal-hal yang negatif. Kayak gimana kalau ini jadi kayak gini? Iya, hal yang buruk-buruknya, terus asumsi yang terburuk lah yang selalu dipikirkan. Itu yang membuat aku apa ya, nggak tenang lagi. Iya iya. Jadi sebenarnya itu bisa juga sebagai reminder buat aku supaya itu mengingat ini bisa terjadi hal kemungkinan seperti ini. Jadi aku harus memikirkan solusi kalau terjadi seperti ini bagaimana. Itu kan Ada positif. mitigasi sih Iya, sebenarnya. Mitigasi. Ya. Mitigasi bencana dalam motor. Iya iya. Itu mitigasi. Iya. Mitigasi bencana dalam otak. Ya sih, tapi terlebih dari itu kita percayakan hidup kita sama Tuhan. Ya, itu penting. Menurutku itu tetap hal yang penting. Penting. Kayak apa namanya, misalnya dalam pengelolaan keuangan itu kayak Plan B kita harus punya Plan B. dana darurat Darurat, juga ya. kayak gitu. Tapi gimana pun caranya kita nggak bisa mengontrol segala sesuatu apa. Tapi selama satu hal yang aku percaya, selama Tuhan ada pegang kendali atas hidupku, aku pasti akan selalu selamat. Tapi aku belajar berhikmat bahwa apa yang menjadi bagian yang bisa aku kerjakan itu akan aku lakukan. Tetap Tapi waspada di luar ya. itu karena ini overthinking tuh perlu kita ini juga, perlu kita responi dalam dua hal. Yang pertama, apakah itu kita perlu memahami, yang pertama menanggapi overthinking dengan cara mempertanyakan bahwa apakah itu terjadi di luar kendali kita atau tidak. Kayak gitu. Kalau kita overthinking akan hal-hal yang terjadi di luar kendali kita, itu nggak make sense gitu. Itu kayak ngapain kamu overthinking sama hal-hal yang terjadi di, misalnya kayak si simple, aduh gimana sih dosen kayak kasih nilai gimana, itu di luar kendali kita. Tapi yang ada di dalam kendali kita adalah belajar semaksimal mungkin, mengumpulkan tugas dengan maksimal. Sisanya karena itu di luar kendali kita, ya kita Ya, berserah itu. sama Tuhan. Iya, iya. Benar. Jadi menanggapi overthinking itu seperti itu. Kayak kita perlu bisa membatasi. Oh ini memitigasi apa hal dan mencegah hal-hal yang memang itu ada dalam kendali kita. Tapi kalau di luar, misalnya kayak hujan, terus kita kesel ya. Aduh gimana sih hujan, aku kesel banget. Itu di luar kendali kita. Kecuali ya kadang itu juga ada orang-orang yang mendoakan berhenti ya hujannya. Tapi kadang ya hujan di luar kendali kita. Jadi kita nggak bisa ya kesel gitu sama hujan atau apa. Tapi kita bisa Sama keadaan. beli payung dan menggunakan payung Iya. atau jas hujan. Iya iya benar. Aku belajar gitu kayak overthinking itu harus logis juga. Jadi kayak kita nggak terus menerus overthinking terus kayak nggak ngasih solusi gitu. Ya, makanya kayak kemarin aku naik kereta juga, aku karena aku ini ya udah aku memikirkan solusi aja. Oke, ada bapak-bapak yang nggak bisa aku minta tolong, ya teratasi lah overthinking. Jadi dia nggak sekalian ngangkat barangku juga kan, karena aku bawa gitar, aku bawa koper, terus dia bantuin ngangkat. Terus karena daripada aku overthinking, aduh gimana ya kalau naik ini salah kereta atau salah Jadi apa, dia aku sekalian bilang, nunjukin dia gerbongnya juga. nunjukin, dia yang bawa, dan bahkan dia packing, dia naikin koperku ke atas. Itu hal-hal yang susah juga aku lakuin karena banyak juga dan agak berat juga koperku untuk aku naikin. Jadi daripada aku overthinking akan kemungkinan terburuk, mending aku mikirin solusi. Iya benar-benar. Solusi. Iya solusi. Jadi menurutku bagus overthinking, bukan overthinking bagus namanya, Memikirkan kemungkinan terburuk itu bagus. bagus. Tapi overthinking kan di sini kan konteksnya agak negatif Iya, ya. iya. Jadi
itu sih. Kalau dari aku sendiri sih aku setuju sama kakak, both of you ya. Seperti itu sih. Kan seringkali kita tuh dijebak sama iblis tuh dengan pemikiran-pemikiran yang gak logis gitu. Iya. Ya kan? Mungkin kayak semacam ini kenapa sih si A nggak ngebales chatku atau gimana ya, mikir-mikir Padahal belum tentu belum seperti tentu yang seperti itu, kayak belum tentu dia nggak suka atau belum tentu dia sebenarnya tapi over karena positive sibuk thinking juga nggak nggak bagus. bagus ya. Nah aku tuh tipikal yang sebenarnya over positive thinking. Jadi kayak apa-apa di positif tinggiin gitu ya, jadi kayak nggak berpikir tak kemungkinan Iya. buruk juga. Yang nggak bagus misalnya nih, cobalah kamu datangi orang ini terus kayak enggak sih kayaknya dia nggak ada masalah. Oh iya, Nggak bagus. iya kan. Padahal sebenarnya orangnya ada masalah tapi nggak kelihatan aja gitu. gitu. Positive thinking aja gitu. Nggak sih kayaknya aku tengok dia baik-baik aja. Baik aja. Nah itu nggak Gitu, bagus. iya, iya. Benar sih. Benar. Jadi yang berlebihan emang nggak bagus sih. Apa berkekurangan juga. Gak bagus juga gitu. Bener. Jadi dari sini aku belajar banyak sih. Lebih Jadi ada juga salah satu teori hidupku, life is finding balance gitu. Hidup tuh menemukan keseimbangan, kayak menyeimbangkan tentang berpikir positif dan negatif, menyeimbangkan. Jadi bukan menyeimbangkan kayak bawa motor menjaga keseimbangan doang. ya, tapi life balance Iya. itu Antara antara rohani rohani, dengan jasmani, iya tentang studi studi dan pelayanan, ini. itu semuanya. Balance itu nggak harus yang kayak dua-duanya sama Ini cuman balance itu ya seimbang lah, kalau misalnya ini gimana ya kayak gitulah. Kalau prinsip hidupku sendiri sih kayak kesusahan sehari cukup untuk sehari. ya. Bagaimana kamu mengaplikasikan hal itu? Iya. Karena kalau misalnya kita pikir besok ada apa atau ada apa ya, kita jadinya tidak menikmati hari ini gitu. Kita terlalu berpikir tentang hari esok, atau kita terlalu berpikir tentang kesalahan kita di masa lalu gitu. Kita iya, jadi iya. nggak bisa move on kan, kayak aku aku ada masalah nih sama si A gitu, kayak ya udah gitu, masalahnya ya udah cukup sehari itu aja. Nanti kalau misalnya mau minta maaf gitu, yang penting sudah diselesaikan di hari itu. Close book gitu, we open book in the morning with happy feeling gitu. Maksudnya Iya, setidaknya kalau nggak happy feeling ya kita berdoa happy feeling ya. Amin. Cuman ya setidaknya kita tidak berpikir tentang hal itu gitu. Karena benar benar kesusahan sehari untuk sehari gitu. Karena kalau misalnya kita ini ya gimana ya, jadi ke bawah-bawah gitu, jadi overthinking juga, jadi ini Pernah kayak ya, penat gitu loh Di dirinya. kamarku kan 2 orang nih di asrama. Terus temen kamarku tuh teleponan sama adiknya. Terus adiknya tuh kayak misalnya telepon misalnya bulan Mei atau April gitu kan. Kayaknya Mei deh. Dia telepon ke kakaknya gini. Ih kakak, kita takut. Jadi dia takut karena bulan depan tuh dia mau disuruh baca puisi gitu. Terus temanku yang kayak, hah? Kan kau baca puisinya masih bulan depan, kenapa takutnya sekarang gitu. Jadi kayak, terus aku udah membayangkan apakah dalam 1 bulan ini setiap hari dia akan ketakutan gitu untuk baca puisi yang cuma 15 menit. Atau dia berpikir 5 bagaimana menit. aku nanti membacakan puisi, kalau salah aku harus diapain. Iya, Gitu, bayangin kayak aja. setakut itu gitu. Itu dari 1 bulan, masih 1 bulan lagi dan dia udah takut akan hal itu. Kayak harimu tuh nanti nggak bahagia karena Iya kamu kan? memikirkan. Dan prinsip ini juga membawa gimana ya, aku jadi ringan gitu loh. Dia Iya. besok pasti punya kesusahannya memang. Dan karena ya gitu, manusia masih tinggal di dunia kan, pasti ada kesusahannya sendiri. Dan memang rasanya berdebar sih, kayak untuk apa ya, kesusahan hari esok ya. Tapi kayak jadi menikmati harinya ini tuh jadi kayak present is present gitu. Present is not nggak ada future, nggak the past gitu. Jadi kayak kita nggak terlalu mikir masa lalu, kita juga nggak terlalu mikir masa depan gitu. Kita nikmati hari ini. Karena dulu aku pernah jadi orang yang terlalu memikirkan masa lalu gitu. Aku baru belajar
prinsip ini juga sebenarnya dari ADP aku gitu. Jadi aku juga belajar banyak dari dia. Jadi dulu pun aku anaknya anxiety karena makanya tadi aku sempat tanya itu kan, orang percaya yang anxiety gitu sebenarnya ini gimana sih gitu. Karena kemarin tuh kayak ya kejatuhanku juga mengenai itu, kayak ya ketakutan yang over yang kayak gitu, yang kayak belum kejadian nih tapi udah dipikirin kayak, ih besok aku bakal kayak ini bakal gimana ya, ini bakal gimana ya, kayak kita tuh nggak jadinya tidak kita jadi sombong rohani gimana ya. Bang Raja tuh pernah bilang kayak gini, nanti disensor ya, lupa sih apa tapi intinya apa ya, intinya tuh kalau kita tadi aku bilang apa sih, Sensor. sebelum itu Bang Raja pernah bilang sensor ya, sebelum itu mengalami anxiety. oh ya aku mengalami anxiety kan, soal aku tuh kayak jatuhanku tuh aku terlalu takut buat Makan es krim. enggak kayak menghadapi respon orang. Oh Iya kan, ada orangnya kayak gitu tuh, aku salah satunya. Jadi kayak juga sama yang kita, jadi kayak kalau misalnya kita berkata A gitu, kita sih udah mikir kayak orang ini bakal gimana ya sama aku gitu, kita bakal gimana ya, jadi gitu itu tuh kepikir gitu. Padahal sebenarnya orang itu tuh bilang dan dia biasa aja dengan respon kita yang seperti itu, tapi entah kenapa kita tuh mikirnya jadi berlebihan gitu loh tentang itu gitu. Atau enggak kita kayak berpikir tentang masa lalu yang sudah terjadi gitu, apa kesalahan kita di masa lalu yang kita jadinya mikir nih orang nganggep aku gimana ya karena masa lalu itu seperti ini. Jadi kayak takut sendiri gitu. Raja pernah bilang Lupa. Ini nggak jadi ngutip yang Iya. Nggak jadi ngutip aku kayaknya. Nanti kalau misalnya lanjut bicara kayaknya nanti macling gitu. macling ya. Nah, jadi lebih enjoy. Nah, hidupku jadi berat. Beratnya adalah karena terlalu memikirkan respon orang. Karena kan sebenarnya respon orang itu bukan tanggung jawab kita. Sekalipun memang kita harus tetap polite sama orang lain. Iya. Gitu. Tapi bukan berarti kita memegang respon orang itu harus Kadang apa. juga udah sopan pun mereka nangkapnya lain. Tapi itu bukan kesalahan kita kan. Jadi kayak ya kalau boleh ya kita minta maaf. Tapi kalau misalnya kita ini ya nggak tahu masalahnya apa, coba tanya kenapa kamu seperti ini sama aku salahnya di mana, gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya dengan sistem seperti ini, kayak prinsip hidup seperti ini tuh kayak membawa diriku jadi kayak happy and enjoy aja menjalani hidup gitu. Jadi kayak tidak terbeban. Karena kalau misalnya aku apa-apa ngelihat respon orang kayak aduh orang ini kalau misalnya aku kayak gini gimana ya. Tapi jadinya kayak ketika aku sadar aku salah dan aku minta maaf, itu udah nggak lagi pikiranku dan itu udah nggak lagi bagianku untuk mengatur respon dia bagaimana kan, dan tidak ambil pusing untuk segala sesuatu yang ada di depan gitu. Karena ada satu anak rohaniku yang apa itu namanya, dia kan sebelum aku kan ada kakak rohaninya lagi kan, dan aku tuh dulu tuh selalu dihantui dengan pemikiran kayak ini kalau misalnya kakak rohaninya balik lagi ke komunitas ini, dia balik lagi ke kakak rohaninya nggak ya, yang kayak gitu. Dan sebenarnya itu kan bukan bagianku untuk berpikir kan, tapi justru kayak Tuhan ngajarin gitu sama aku kayak buat ya apa itu ya, kalau misalnya ke Bali ya terus kenapa nak gitu kan, bagianmu adalah memuridkan dia. Mau masalah dia ini atau enggak ya terserah dia, kamu udah memberi yang terbaik dan
ya itu bagianku untuk memberikan pertumbuhan gitu. Terus ini juga yang selalu aku pegang jadinya, Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan gitu. Jadi siapapun yang memegang dia, ya tetap aku yang memberi pertumbuhan karena dia milikku itu. Jadi kayak seketika ketika aku kayak punya dikasih tahu Tuhan remaja seperti itu, jadi kayak hari-hariku ya ringan-ringan aja gitu. Jadi kayak itu kan kesusahanku di hari itu kan, ketika aku datang sama Tuhan terus berdoa tentang itu, ya jadinya aku nggak itu lagi gitu. Jadi kayak tadi kita ngomongnya tentang sampah dan politik. Mau nggak mau balik lagi ya ke jalur yang Makin dingin juga ini cuaca. Makin tipis. ya ini setelah kita berrohani-rohani di sini selesai lah ya Iya, kayaknya. selesai ya. Jadi setelah dikasih ceritanya ya prinsip hidupku ya seperti itu, kesusahan sehari kalau itu saya. Dan dengan itu aku belajar buat gak khawatir dengan keuangan, dengan pemuridan, dengan studi, dengan pekerjaan, dengan orang tua, keuangan, keluarga, dan lain sebagainya. Yang kayak kalau misalnya aku pikirin semuanya, otakku pecah. Tapi ketika aku serahkan sama Tuhan, kayak Tuhan, ini semua isi itu pikiran. benar-benar less beban kan jadinya. Iya, jadinya less beban, dan kita Ringan. lebih menikmati hari ini gitu, lebih menikmati the present gitu. Kita jadi lebih bahagia. Makanya itu juga yang buat aku jarang stres atau jarang kecuali kalau benar dikasih tugas. Ya sebenarnya ya Enggak stres sih, melelahkan. melelahkan itu. Dan balik lagi ya dengan kasus yang banyak anak muda yang merasakan ketakutan, mental health dan seperti itu kita perlunya untuk menjangkau mereka juga seperti itu. Ini di post di YouTube sekalian PI loh. 42 menit ini. Jadi nanti disensor itu yang itu ya, nanti ketahuan kalau PI. Kamu biasa ngedit lagi videonya? Enggak sih, kalau terlalu banyak kayak gini. Oh ya udah. Nggak sempat. Langsung kamu post aja. Ya udah. Ya, bagus. Soalnya banyak yang ngeblok sih. Banyak yang ngeblok. Ya kan Kan dia aku setiap bilang posting like, like, comment, comment, and subscribe, and block. Oh iya. Kok lucu kali. Iya kan? Enggak, tapi enggak. Saya pikir karang-karangan lu tadi. Enggak, lo dia yang ngarang. Oke guys, back to the topic ya. Iya. Jadi itulah pentingnya kita menjangkau anak muda, karena dengan permasalahan mereka yang seperti itu, yang kita mempunyai belas kasih ya dari Tuhan ya, untuk membawa mereka bukan tentang komunitas, tapi tentang bagaimana mereka sembuh, bagaimana mereka mengenal Tuhan, bagaimana mereka dibimbing, bagaimana mereka bertumbuh, kayak bertumbuh. Pokoknya seperti itu guys. Jadi itulah pentingnya pemuridan, itulah pentingnya PI, itulah pentingnya. Jadi juga aku merasa aku juga terbantu karena adanya komunitas. Jadi itu juga pentingnya komunitas, membawa kita, mendoakan kita, merangkul kita, yang seperti itu. Yang ada tambahan KBC tentang ini? Tentang prinsip hidup udah cukup lah ya. Ya, prinsip hidup udah ya. Jadi sekian talk show kita pada malam hari ini. Tasya bersama Mama Dede. Untuk prinsip Mama hidupku Betsy. ya. Mama Betsy. Ya, tetap like, comment, subscribe dan blog. Untuk prinsip hidupku nggak usah tahu karena aku tidak berprinsip. Oh iya, jangan dulu. Oh, Prinsipmu gimana? Udah closing. Gak apa dulu. Sorry ya, jadi terlalu happy, jadi Nanti kepanjangan ini. gak apa-apa. Kan memori dia. Ya memori dia. Ya gak apa-apa, maksudnya singkat pada jelas saja. Prinsipmu gimana? Jadi prinsipku itu adalah Gak usah berprinsip. enggak.
apa yang terjadi di hidupku sekarang ini, aku diletakkan di mana sekarang ini, itu memang benar-benar Tuhan udah merencanakan sesuatu. Jadi Gitu. Supaya itu Masuk baik kok. contohnya Ada purpose di balik itu. iya ada purpose. Contohnya nih aku sekarang di Purwokerto kuliah di kampus swasta, yang orang mikir kenapa jauh-jauh ke sini gitu. Aku juga sempat bertanya-tanya kenapa sampai ke sini gitu kan. Ya lama-kelamaan oh ternyata bisa kenal sama ini teman-teman Sion, terus bisa kenal banyak orang-orang baik gitu, bisa belajar banyak hal dari orang-orang lain yang aku mikir kalau misalnya aku nggak di sini belum tentu dapat hal itu. Iya, Itulah rencana-rencana Iya. Tuhan itu. Singkat itu aja lah guys, udah agak gerimis Iya, ini that's udah lah ya. good. iya aku udah merinding. Ya. Jadi Tetap sekali lagi ya. Like, Comment, subscribe dan blog. blog.